Shalom Pedeosion. Sepertinya kurang bersemangat. Saya sapa lagi. Shalom Pedeosion. Gimana nih kabarnya setelah beberapa bulan di rumah terus? Bosan? Udah pastilah ya. Tapi kita sebagai anak Tuhan harusnya tetap semangat dan stay safe. Menjadi sukacita dan berkat besar bagi kita kalau dalam masa pandemi kayak sekarang ini nih. Tapi kita masih bisa ibadah Pedeosion seperti biasanya loh, walaupun online. Ini menjadi berkat besar bagi kita. Untuk itu, saya mengajak teman-teman untuk berfokus dalam ibadah ini supaya setiap apa yang kita terima dalam ibadah ini menjadi berkat bagi kita masing-masing. Kita akan masuk dalam ibadah ini, tapi sebelumnya mari kita persiapkan hati kita masing-masing. Kita ambil sikap saat teduh di hadapan Tuhan. Shalom Pedeosion. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Untuk memulai ibadah kita, mari teman-teman kita ambil sikap saat teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh kita mulai. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Tundukkan kepala, cahaya rendahkan hati, dan dengarkan pujian ini sambil mengalun. mengirimmu. Coba tanya hatimu sekali lagi. Adakah kerinduan untuk berdiam diri di dalam dekapan Tuhan? Atau sudah sedalam apakah hatimu untuk menikmati hadirat Tuhan? Teman-teman, saat ini marilah kita datang dan hadir dalam persekutuan ini sebagai wujud kerinduan kita padanya, pada Yang Maha Kuasa. Tenangkan hatimu, lupakan sejenak apapun yang menjadi masalah dan pergumulanmu, dan biarlah waktu ini kita pakai hanya untuk Tuhan. Mohonlah akan hadirat Roh Kudus untuk memberikan kita kekuatan supaya kita layak hadir ke mejanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat segala kemurahan dan kebaikan Bapa yang kami rasakan hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami boleh ibadah online. Kami percaya ada Roh Kudus yang berkuasa di dalam hati kami masing-masing. Berkuasalah Tuhan di dalam ibadah ini. Kami telah siap menerimanya. Haleluya, amin. Adakah dari kita yang bisa mencapai tingginya langit? Adakah dari kita yang sudah pernah sampai ke dasar laut? Ternyata, kasih Yesus itu lebih dari tingginya langit dan dalamnya dasar lautan loh. Untuk menambah sukacita kita, sambil bertepuk tangan kita bernyanyi dari kertas lagu nomor 1, Setinggi-tingginya langit di medley dengan Seperti Donat. Setinggi-tingginya
menyatakan puji, hormat, penyembahan, dan syukur kita bernyanyi dari kertas lagu nomor 2, Sebab Kau Besar di medley dengan Ku Bersyukur Bapa. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Mari kita ambil sikap saat teduh di hadapan Tuhan. Beri kemuliaan Dalam dunia yang fana ini, dan hormat, adakah kemuliaan dan hormat yang melebihi tahta Kristus? ku agungkan namamu. Lalu, apakah harta yang termegah selain memuji keagungannya? Dan hormat, Mari teman-teman, ku angkat suara bukalah hati, pujian, mulut, ku dan jiwa. agungkan namamu. Agungkanlah namanya, Kau besar, pujilah dia dengan kemahakuasaannya, ajaib, kuasanya yang tiada ajaib, seperti namanya yang mulia, Engkau. dan hanya dialah Tiada segala penyembahan dan puji yang tertinggi, Engkau, sebab Kau hingga besar. benar-benar tiada yang seperti Engkau. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
Sambil musik mengalun, mari kita ambil sikap saat teduh di hadapan Tuhan. Pernahkah kita membayangkan jika dalam hidup ini tidak ada Yesus dan kebaikannya? Lalu apa yang terjadi jika hal ini benar-benar terjadi? Ingatlah, setiap hembusan nafas, makanan, minuman, hingga pakaian, bahkan tempat tinggal yang kita punya saat ini, itu semuanya kita terima karena kasih Yesus yang Maha Besar. Mari teman-teman, katakan dalam hatimu, aku bersyukur Bapa, aku bersyukur Tuhan, untuk setiap kasih-Mu yang terjadi di dalam hidupku. Dengan lebih sungguh, mari katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Diminta dengan kasih kepada pelayan membawa kita dalam doa penyembahan dan syukur. Kita bersatu dalam doa, asna Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa di surga untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, untuk segala kasih karunia yang kami rasakan hingga hari ini. Kami kembali Kau persatukan dalam persekutuan ini untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Saat ini Bapa, kami kembali ke hadapan-Mu untuk mengucapkan syukur atas kesehatan yang Kau berikan, hingga kami mampu melakukan segala aktivitas kami, mulai dari pekerjaan kami, perkuliahan kami, dan tugas-tugas kami. Saat ini juga Bapa, kami bersyukur untuk orang tua kami, teman-teman kami, orang-orang yang kami kasihi, dan orang-orang yang mengasihi kami. Kami bersyukur atas orang-orang yang Kau kirimkan untuk mendampingi setiap perjalanan kami. Kami juga mohon Bapa, kiranya Engkau mengajari kami untuk selalu bersyukur atas setiap anugerah yang Kau curahkan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami sampaikan melalui Putra-Mu, pengantaran kami yang kudus. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Untuk menyatakan segala keberdosaan kita kepada Tuhan, kita bernyanyi dari kertas lagu nomor 3, Seputih Bulu Domba.
domba. Ya benar, Dia Yesus Tuhan kita yang tidak melupa akan kita manusia yang fana ini. Bahkan dalam keberdosaan sekalipun, Dia Yesus yang sama yang tidak menghilangkan sedikit pun kebaikannya bagi kita. Di hadapan malaikatmu, Teman-teman, di waktu yang sangat baik ini, marilah kita datang pada Yesus untuk memohon pengampunan akan dosa-dosa kita, baik dari tutur kata, sikap, pemikiran, bahkan perbuatan kita yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Dan memohonlah akan kekuatan dari Roh Kudus menguatkan kita supaya kita tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Walau dosa kita merah, namun Dia yang mengubahkan menjadi putih seperti bulu domba. Mari dengan lebih sungguh katakan, Kau Allah yang tiada mengingat lagi. Walau dosaku merah bakain kesumba, Engkau menjadikanku putih seperti bulu domba. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bakain kesumba, Engkau menjadikanku putih seperti bulu domba. Diminta dengan kasih kepada pelayan membawa kita dalam doa pengakuan dosa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala penyertaan Tuhan, buat kasih setia Tuhan. Tuhan selalu ada bagi kami dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami datang khusus Tuhan Yesus untuk menyatakan setiap dosa dan kebersamaan kami, Bapa. Kami tahu kami manusia lemah, Tuhan, tidak akan pernah lupa dari kesalahan. Hati, pikiran, dan perkataan kami selalu bercela, Bapa. Mulut kami teramat sering untuk berbicara kotor. Mulut kami terlalu sering untuk menyakiti orang sekeliling kami. Mulut kami terlalu sering untuk membicarakan keburukan orang. Kami mohon ampun Tuhan, ketika seharusnya kami memuliakan nama Engkau melalui mulut kami, tetapi kami belum bisa melakukannya. Pikiran dan hati kami teramat kotor, Tuhan Yesus. Kami mohon ampun. Tuhan Yesus, ampuni kami ketika setiap harinya kami selalu mengeluh, selalu merasa kurang puas terhadap diri kami. Bahkan ketika kami, Tuhan Yesus, tidak mau bersyukur buat hal-hal kecil ada dalam kehidupan kami. Dan mohon ampun Tuhan. Kami juga mohon ampun Tuhan Yesus, ketika kami belum bisa menjalankan peran kami
sebagai mahasiswa, sebagai anak dalam keluarga, terutama kami sebagai orang Kristen yang percaya terhadap Tuhan, namun belum bisa mengikuti kepribadian Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang mengampuni itu semua. Biarlah Tuhan yang membersihkan kami. Tuhan selalu mengarahkan kami untuk kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik dalam Tuhan ke depannya. Menjadi pribadi yang seperti Tuhan. Kami datang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah namamu hingga sampai segala masa. Amin. Untuk mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan, kita bernyanyi dari kertas lagu nomor 4, Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita ulangi sekali lagi, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ya, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur saat yang indah ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada, ini semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan tolong Kau pakai hamba-Mu, firmanlah lewat hamba-Mu Tuhan, apa yang Hamba sampaikan benar-benar sesuai dengan apa yang Kau kehendaki Tuhan. Kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami jalankan semua bagi hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menikmati Engkau dalam firman-Mu, kami mau menikmati karya-Mu lewat firman-Mu, kami mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bro and sis yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Saya berterima kasih kepada PO Sion ya, sampai hari ini masih dipercayakan untuk memberitakan firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah This is my life. Artinya adalah inilah hidupku, inilah hidup saya. Dari tema ini diberikan ayat, harus berangkat dari ayat Yeremia pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-19. Tapi saya akan baca saja dulu satu ayat, yaitu sebagai ayat awal, 2 ayat dari ayat 4 sampai ayat yang ke-5 saya akan baca. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yeremia dipanggil dan diutus. Ayat 4. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya, jadi dari ayat ini yang sudah kita baca ini, ayat yang 4 sampai ayat yang ke-5 yang barusan saya baca tadi, atau semua yang kita dapat perhatikan dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-19, ini menceritakan bagaimana tentang seorang tokoh atau satu tokoh yang namanya Yeremia, di mana Yeremia ini dipilih Tuhan, ya, dipanggil Tuhan untuk menjadi alatnya. Dia orang yang dipilih Tuhan, Yeremia ini dipilih Tuhan untuk supaya memberitakan apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan
bagi bangsa Yehuda pada waktu itu. Nah, kita semua di sini juga satu hal yang harus kita yakini bahwa kita juga ini adalah orang-orang yang telah dipilih, dipanggil oleh Tuhan untuk menjalankan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, seperti tema kita saat ini adalah inilah hidupku. Ya, inilah hidupku. Saudara-saudara, tentunya kita tahu bersama, tentunya kita sebagai orang Kristen, ya, teman-teman, bro and sis, kita semua menyadari, kita meyakini bahwa kehidupan kita semua saat ini semua ada karena kemurahan Tuhan. Kita diselamatkan. Intinya adalah kita ini juga adalah orang yang sama seperti tokoh Yeremia ini, di mana kita juga adalah orang-orang yang telah dipilih Tuhan untuk sebuah tujuan, untuk sebuah rencana. Nah, kalau Yeremia adalah di mana Tuhan pilih dia untuk sebuah rencana, sebuah tujuan, untuk menyampaikan kepada orang Yehuda apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, begitu juga dengan kita. Saya, bro and sis, teman-teman, semua yang ada di sini, yakinlah bahwa kita adalah orang-orang yang Tuhan pilih. Bukan hanya seperti tokoh yang dikatakan sebagai nabi, atau kalau di zaman sekarang, bukan hanya kepada tokoh-tokoh yang dikatakan sebagai pendeta, pastor, atau siapapun mereka yang disebut sebagai tokoh agama. Bukan hanya mereka lah sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan untuk melakukan tugas khusus dari Tuhan. Nah, kita dapat melihat itu di dalam Roma pasal yang ke-8, mulai ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Begitu juga kita dapat melihat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Umat Tuhan secara keseluruhan adalah disebut sebagai orang-orang yang dipilih, bangsa yang terpilih untuk tentunya menjalankan atau memenuhi rencana Allah. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa kita semua hidup karena kasih karunia Tuhan, dan satu hal yang harus kita yakini bahwa kita juga adalah orang-orang yang sudah dipilih, orang-orang yang sudah terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Maka seperti tema kita saat ini, inilah hidup kita. Artinya kita mau sadari bahwa hidup kita ini adalah hidup yang harus diberikan sepenuhnya kepada Tuhan. Adalah hidup yang harus diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya hidup yang berserah kepada kehendak Allah. Ya, jadi hidup kita adalah hidup yang sekarang, yang sementara kita jalani. Inilah hidup kita ini. Kita berikan, kita harus berikan kepada Tuhan karena kita menyadari bahwa kita semua ada diselamatkan hanya karena kemurahan Tuhan. Nah, maka hidup kita ini kita berikan kepada Tuhan untuk supaya dapat memenuhi tujuan atau kehendak Allah. Saya percaya bahwa setiap kita di tempat ini, ya setiap kita semua, teman-teman, bro, sis, saya, pemirsa juga yang ada di luar sana, yang dimanapun Anda berada, bahwa percayalah bahwa Tuhan telah menyediakan sebuah rencana yang indah. Tuhan telah menyediakan sebuah tujuan khusus dalam kehidupan kita semua masing-masing pribadi. Intinya masing-masing kita punya tujuan khusus dari Tuhan. Yeremia, kita melihat apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi Yeremia, atau apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi Yeremia untuk dia sampaikan bagi bangsa Yehuda pada waktu itu, suku Yehuda pada waktu itu. Kita melihat pada ayat yang kelima berkata di sana, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia di sini dikatakan oleh Tuhan langsung kepada Yeremia bahwa dia akan diutus kepada bangsa-bangsa. Ya, akan diutus kepada bangsa-bangsa. Dan dalam hal ini secara spesifik, secara khusus, Yeremia di sini disuruh dulu, diperintah Tuhan dalam konteks ini adalah bagi bangsa Yehuda, di mana Tuhan ingin menyampaikan ada satu hal yang ingin Tuhan lakukan bagi bangsa Yehuda.
Nah, kita memperhatikan apa yang ingin Tuhan sampaikan atau apa yang Tuhan mau sampaikan kepada bangsa Yehuda pada waktu itu lewat Yeremia. Firman Tuhan kepada Yeremia adalah Allah akan menghukum bangsa Yehuda pada waktu itu. Kenapa Allah menghukum bangsa Yehuda? Kita dapat melihat itu jawabannya ada di dalam ayat yang ke-16. Ayat ke-16 berkata begini, maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Jadi bangsa Yehuda pada waktu itu mereka ada dalam kejahatan di mana mereka tidak lagi menyembah kepada Tuhannya, kepada Allah. Bahwa di sana dikatakan bahwa mereka memberikan korban persembahan kepada Allah lain, sujud menyembah kepada Allah lain, dan bahkan di situ dikatakan pada ayat yang ke-16 di sini kalimat yang terakhir berkata kepada buatan tangannya sendiri. Nah, inilah yang menjadi tugas dari Yeremia, menyampaikan kepada orang-orang Yehuda yang tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Kalau kita maju lagi dalam pasal yang kedua, di sana beberapa ayat mulai dari ayat yang kedua sampai seterusnya, kita akan melihat bahwa sampai ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13 dan seterusnya, kita dapat melihat di sana ada di mana Allah berfirman kepada Yeremia, Allah menyinggung atau Allah kembali menyatakan tentang bagaimana mereka dulu dilepaskan dari tanah Mesir, dilepaskan dari tanah perbudakan, sehingga mereka bisa sampai ke tanah Kanaan. Mereka itu dipimpin oleh Tuhan. Dan tentunya dalam hal ini, dalam situasi di mana Yeremia disuruh Tuhan untuk menyampaikan hal ini, bahwa orang Israel atau orang Yehuda dalam keadaan mereka melupakan Tuhan atau tidak lagi menyembah Tuhan yang sudah membawa mereka keluar dari perbudakan, Tuhan yang sudah melepaskan mereka dari perhambaan pada waktu itu. Dari hal ini kita dapat mempelajari satu hal, mengingatkan kepada kita kembali, ya, bahwa kita hanya harus percaya kepada Tuhan, yang dimana kita sadari tadi di awal dalam apa yang sudah saya sampaikan, bahwa kita ini semua hidup dari kasih karunia Tuhan. Hidup kita ini yang kita katakan inilah hidup saya yang kita mau berikan kepada Tuhan adalah hidup yang boleh ada karena Tuhan. Tentunya kalau kita melihat kehidupan kita, ada banyak hal yang sudah kita nikmati dari kasih Tuhan itu. Ada banyak hal yang sudah kita nikmati dari karya-karya Tuhan yang luar biasa. Sampai hari ini kita bisa kuliah, bahkan sampai hari ini kita masih bisa semangat. Apalagi di masa kesulitan ini, di masa pandemi seperti ini, ada begitu banyak orang yang menjadi stres, ada begitu banyak orang yang sampai bunuh diri, mengambil langkah-langkah yang tidak seharusnya untuk dilakukan karena menghadapi berbagai macam hal. Tetapi puji Tuhan, kalau hari ini kita masih bisa beribadah, sekalipun saat ini dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi yang sulit seperti ini, kita masih punya semangat untuk beribadah, ya, sampai karena kondisi seperti ini, karena begitu semangat kita beribadah kepada Tuhan, apapun dapat kita lakukan ibadah itu dengan berbagai macam bentuk. Tapi di sini dapat terlihat bahwa di tengah-tengah kesulitan ini kita masih punya semangat itu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, tentunya semangat kita ini tidak lepas dari penyertaan Tuhan. Semangat kita ini tidak lepas dari campur tangan Tuhan, karya-karya Tuhan yang tetap kita alami, sehingga dalam kesulitan seperti ini kita masih mau menjalankan kehendak Tuhan. Yeremia ketika Tuhan pilih, Yeremia ketika Tuhan menghendaki dia untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di masa itu, bukan tidak ada tantangan yang harus dihadapi, bukan tidak ada kesulitan yang harus dihadapi. Kita dapat melihat di dalam ayat yang ke-6, maka aku menjawab, ini kata Yeremia, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda.
Ayat yang ke-7, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ya, di sini ada suatu tantangan yang Yeremia sadari yang akan dihadapi. Dia sebagai seorang yang dia katakan di sini bahwa dia masih muda. Ya, sementara yang akan dia hadapi adalah para imam-imam yang sudah di sana di antara orang-orang Yehuda yang akan dihadapi para tokoh-tokoh agama yang sudah senior, para imam yang dulunya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan, tetapi sekarang mereka mempersembahkan kepada Tuhan yang lain, kepada Tuhan buatan tangan mereka, kepada para dewa-dewa, para Baal, yang pasti mereka sudah melakukan ibadah yang tidak benar. Nah, orang-orang seperti inilah yang akan dihadapi oleh Yeremia. Itulah sebabnya Yeremia dengan sadar dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini masih muda, aku ini tidak pandai bicara. Intinya pada waktu itu dia harus mengalami kesulitan itu, dia harus menghadapi kesulitan itu, menghadapi kesulitan betapa jahatnya terjadi pada waktu itu, moral yang bobrok di tengah-tengah bangsa Yehuda, belum lagi tokoh-tokoh agama yang senior, yang sudah lama mengiring Tuhan. Ya, kadang-kala kita ini bro and sis, kalau kita mau kasih sebuah usulan atau nasihat, ya sebenarnya bukan menasihati, tapi tentunya isinya, tentunya sifatnya seperti menasihati, kurang lebih seperti itu. Padahal itu mungkin juga kita bisa sampaikan dengan cara halus atau gimana, atau kita bisa katakan itu sebuah usulan, kita sampaikan kepada mungkin senior atau apa. Kadang-kala kita disanggah atau kita dikatakan, kamu itu masih muda, belum pengalaman, kamu itu masih anak kemarin, saya sudah banyak makan garam, kami itu pengalaman yang sudah. Itu biasanya ada bahasa-bahasa seperti itu yang harus kita hadapi sebagai anak-anak muda. Iya, tapi tentunya dalam hal ini kesulitan-kesulitan itu tidak boleh membuat kita mundur. Sebab Tuhan ketika sudah memilih kita, ketika Tuhan mau kita menjalankan kehendak Dia, Dia tidak pernah membiarkan kita untuk menjalankan semua tanggung jawab yang Dia berikan kepada kita. Tuhan tidak pernah memberikan kita tugas, memilih kita, memanggil kita, lalu memberikan sebuah tugas untuk menggenapi tujuannya, menggenapi rencananya, lalu Dia membiarkan kita berjalan sendiri. Tidak, teman-teman, tidak. Ketika Tuhan inginkan sesuatu kepadamu untuk supaya engkau jalankan, Tuhan tidak membiarkan engkau berjalan sendiri. Ya, kita dapat melihat dari ayat-ayat ini, ketika Tuhan memerintahkan seseorang untuk memenuhi tujuannya, apa yang Tuhan lakukan? Ya, dalam kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi oleh Yeremia, ya, Tuhan pun berjanji. Tuhan pun berjanji bahwa Tuhan tidak akan membiarkan Yeremia sendiri. Ya, ketika Allah memilih Yeremia untuk menyampaikan kehendaknya di tengah-tengah kesulitan seperti itu, Yeremia merasa diri dia masih muda, tidak pandai bicara. Allah tidak membiarkan dia dalam kelemahannya itu. Allah tidak hanya memilih dia, lalu Allah biarkan dia untuk menjalankan apa yang Tuhan suruh. Kita dapat melihat hal pertama dulu, kita dapat melihat dalam ayat yang ke-19. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Di sini kita perhatikan bersama bahwa Allah sendiri menyatakan bahwa mereka akan memerangi engkau. Jadi Tuhan sendiri mengatakan bahwa Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa
ada tantangan besar, ada kesulitan besar. Di sini bahasanya adalah akan memerangi engkau. Siapa di sini yang suka perang? Ya kan? Ini orang yang disuruh, orang yang Tuhan suruh ini akan diperangi. Seperti saya katakan tadi, siapa di sini yang suka perang? Secara jujur manusia semua akan berkata tidak mau perang, apalagi saya mau diperangi orang. Sementara saya harus menjalankan satu misi, saya harus menjalankan kehendak Tuhan. Tapi itu kesulitan yang tidak bisa disangka. Di hari-hari ini, teman-teman, bahwa di hari-hari ini ada begitu banyak kesulitan yang akan menjadi peperangan dalam kehidupan kita. Tetapi tentunya satu hal pertama tadi saya katakan, kita harus ingat bahwa Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Apa peperangan saat ini? Apakah peperangan saat ini adalah uang SPP kuliah? Apa peperangan saat ini? Apakah peperangan saat ini adalah putus ditinggal pacar? Apakah peperangan saat ini adalah bapak ibu, keluargamu terancam hancur, broken? Tidak ya. Apakah peperanganmu bicara soal aduh gimana nanti saya skripsi ya, apakah saya bisa selesai atau tidak? Satu hal juga yang saya mau bilang, kau saat ini dalam jurusan apa, fakultas apa yang sedang engkau tempuh sekarang, percayalah apa yang sedang engkau jalani sekarang itulah yang Tuhan izinkan engkau. Tuhan sudah memilih engkau untuk menjalani itu. Maka jalanilah itu dengan sebaik-baiknya dan lakukanlah semua yang sedang engkau lakukan sebagai profesimu sebagai mahasiswa dengan meyakini bahwa saya sudah di jalan ini, itu Tuhan sudah tentukan, Tuhan sudah pilih saya harus ada di tempat seperti ini. Maka Tuhan juga sendiri yang tidak akan membiarkan saya. Perhatikan di sini, mereka akan memerangi engkau tapi tidak akan mengalahkan. Artinya Tuhan menjamin, Tuhan sendiri menjamin bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita kalah dengan kesulitan hidup, guys. Dia Allah yang selalu menepati janjinya. Kalau dia berkata bahwa aku menyertai engkau, kalau Tuhan berkata dia akan menyertai kita, maka dia akan menyertai kita. Kalau dia berkata bahwa dia akan memberikan kita kemenangan, pasti kita akan melangkah pada kemenangan. Nah, berikut yang kedua. Yang kedua, apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan perbuat untuk menunjukkan bahwa Allah tidak membiarkan orang yang dia sudah pilih untuk menjalankan apa yang Tuhan mau. Kita melihat di dalam ayat yang ke-6, kita kembali kepada ayat yang ke-6, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Nah, ada hal yang dibutuhkan oleh Yeremia, yaitu apa? Kalau mau dipakai Tuhan untuk mau bicara, tentunya hal yang dia butuhkan adalah supaya dia harus jadi pintar bicara. Nah, kita melihat di sini di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ya, yang dibutuhkan oleh Yeremia, dia harus pintar bicara. Dia harus tahu bicara. Ya, kan ada yang mahasiswa kan tahu bahwa seseorang itu, salah satu poin bahwa dia dapat dipercaya itu adalah lewat kata-kata dia, lewat bagaimana cara dia menyampaikan. Ketika kita kurang fasih bicara, ketika cara bicara kita tidak bisa meyakinkan, maka orang bisa tidak percaya dengan apa yang kita katakan, walaupun yang kita katakan itu benar. Dan di sini Tuhan berkata bahwa jangan takut. Ayat 9, Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Adik-adik yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi kebutuhanmu untuk supaya dapat menjalankan apa yang Tuhan mau? Kalau Tuhan sudah suruh,
kalau Tuhan sudah mau kita jalankan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan juga akan memberikan yang kita butuhkan tersebut. Serahkanlah sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan, dan pasti Tuhan akan mencukupkan segala apa yang kita butuhkan untuk sampai kepada rencana Tuhan. Ya, berikut. Sekarang kita pelajari ada hal yang penting yang harus kita lihat dari seorang Yeremia. Kita ambil contoh dari Yeremia. Ada karakter, ada satu sifat atau ada satu sikap yang kita dapat pelajari dari seorang Yeremia. Mulai ayat yang ke-6 berkata bahwa aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Hal pertama yang kita dapat contohi daripada Yeremia, seorang yang dipakai Tuhan, adalah bahwa dia adalah orang yang tidak malu mengakui kelemahannya. Dia adalah orang yang tidak malu mengatakan tentang kekurangannya. Ada kadang-kadang kita, ya biasalah, anak muda kan, kita sudah tahu siapa kekurangan kita. Tapi karena gengsi, rasa malu gitu kan, nanti dibully orang, dia bilang, kau parah, kau cemen kau, atau apapun itu istilah-istilah kalian. Kemudian yang kedua, yang dapat kita pelajari daripada seorang Yeremia adalah tentunya adalah kerendahan hatinya. Dia seorang yang humble. Kenapa saya katakan seorang yang humble, seorang yang rendah hati? Itu tadi berkaitan dengan yang tadi pertama, bahwa dia tidak malu, bahwa dia menyampaikan tentang apa yang menjadi kekurangannya. Loh, orang kalau sudah sombong, orang sudah tinggi hati, mana mau dia mengakui, saya kurangnya di sini gitu. Orang sombong, orang yang tidak rendah hati, susah mengakui kelemahannya. Yang ketiga adalah dia adalah orang yang mau taat kepada kehendak Tuhan. Memang awalnya kelihatan dia nggak mau taat, tapi sebenarnya bukan dia tidak mau taat, tetapi dia menyadari kelemahannya. Dia menyadari masih ada sesuatu yang kurang dalam dirinya. Bukan berarti dia menolak perintah Tuhan itu dalam pengertian bahwa tidak taat, tidak. Tetapi intinya kalau kita perhatikan tentunya dia menaati. Kenapa? Karena kembali tadi juga dengan sebuah keyakinan yang sudah kita pelajari tadi, bahwa Allah sudah berjanji kepada dia bahwa Allah akan menyertai dia, akan memberikan dia kemenangan, memberikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan nanti. Allah akan memberikan apa yang dia butuhkan. Dia taati, dia lakukan. Dan yang keempat, yang terakhir, bahwa dia percaya kepada Tuhan yang telah memilih dia. Dia percaya kepada Tuhan yang telah memanggil dia. Dia percaya kepada Tuhan yang memberikan kepercayaan bagi dia untuk menyampaikan hal yang besar, hal yang luar biasa dari Tuhan untuk orang Yehuda. Jadi itulah beberapa hal yang kita bisa pelajari daripada karakter atau daripada seorang Yeremia ini. Yang pertama adalah tadi itu bahwa dia adalah seorang yang tidak malu mengakui kekurangannya, menerima apa adanya dirinya. Yang kedua tentunya dia adalah seorang yang humble, yang rendah hati. Yang ketiga bahwa dia adalah seorang yang mau taat kepada perintah Tuhan, apa yang Tuhan suruh dia mau lakukan. Dan yang keempat adalah dia percaya kepada Tuhan, Tuhan yang menugaskan dia. Dia tentunya percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan dia menjalankan tugas itu. Kita juga semua yang ada di tempat ini, Tuhan berjanji kepada kita semua, Dia mencukupkan segala sesuatu yang kita perlukan. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Oke guys, jadi dari 4 hal yang sudah kita pelajari dari Yeremia, tentunya hal itu juga yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita kembali kepada ayat yang kelima, ayat awal yang sudah kita baca tadi. Saya baca, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, kata-kata ini datang kepada Yeremia bahwa dia telah Allah pilih sebelum dia dilahirkan dalam dunia ini. Bahkan sebelum dia dibentuk dalam rahim ibunya,
dia telah dipilih, dia telah dikhususkan, dia telah dikuduskan. Dalam bahasa asli kata dikuduskan itu mengarah kepada pengkhususan. Pengertiannya, mengkhususkan untuk sebuah rencana, untuk sebuah tugas. Nah, kata-kata ini tentunya dalam konteks ayat ini datang kepada Yeremia, itu juga tentunya secara umum datang kepada kita semua orang percaya. Seperti ayat yang sudah saya singgung tadi di awal-awal, di dalam Roma pasal, kita bisa bandingkan dengan Roma pasal 8 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30, dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9, di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 3 dan 4. Di sana kita juga sebagai orang percaya adalah orang-orang yang sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Kita semua dipilih oleh Tuhan untuk sebuah rencana, untuk sebuah rancangan, dan tentunya kita percaya bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan Tuhan adalah segala rancangan yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita semua. Dan di dalam rancangan yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita semua, tentunya ada banyak hal yang harus kita mengerti, ada banyak hal yang harus kita tahu, bahwa kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bahwa kita harus berkenan kepada Tuhan. Tentunya seperti yang sudah kita bahas di awal, bahwa Yeremia dipakai Tuhan untuk menyampaikan akan ada hukuman kepada orang Israel. Kenapa? Karena hidup mereka tidak berkenan lagi kepada Tuhan. Mereka menyembah kepada ilah lain. Moral mereka menjadi bobrok pada waktu itu. Nah, demikian juga kita di dalam rancangan Tuhan yang luar biasa kepada Tuhan. Mari hidup kita tetap berkenan kepada Tuhan. Supaya apa? Benar-benar yang dapat kita akan dapatkan di masa depan nanti, di hari-hari ke depan nanti, adalah kesuksesan, adalah segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan, yang rancangan-rancangan yang baik itu. Nah, tentunya dalam semuanya itu kita mau serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, inilah hidupku Tuhan, inilah saya Tuhan, inilah hidupku yang hidup hanya karena kemurahan Tuhan. Inilah hidupku Tuhan yang sudah Engkau pilih. Engkau tidak melihat latar belakang, bahkan sudah sejak sebelum dunia dijadikan, bahkan sejak sebelum saya dilahirkan. Inilah hidupku, Engkau sudah tentukan, Engkau sudah pilih untuk sebuah tugas, untuk sebuah rancangan yang luar biasa. Maka inilah hidupku itu yang Engkau sudah pilih. Aku mau berikan sepenuhnya, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tentunya seperti tadi, tentunya dengan melakukan hal-hal yang sudah kita lihat dari Yeremia tadi. Segala kekurangannya dia menyadari, dan dia menyerahkan itu semuanya kepada Tuhan. Dalam hal kerendahan hati dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan apa adanya dia. Dalam ketaatan dia menyerahkan hidupnya untuk mentaati semua yang Tuhan sudah tugaskan dia, apa yang harus dia jalankan. Dalam hal kepercayaan kepada Tuhan, dia menyerahkan dirinya untuk percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah pilih dia, maka Tuhan tidak akan membiarkan dia. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhannya. Itu juga yang harus menjadi keyakinan bagi kita semua. Oke guys, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang tidak baik bagi kita. Tuhan sudah merancangkan hal-hal yang luar biasa. Maka berikanlah hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan, dengan tetap percaya hidup berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kami sudah belajar firman-Mu, belajar dari tokoh Yeremia, bahwa Engkau sudah merancangkan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kami. Dan Tuhan, kerinduan kami, hidup kami inilah hidup kami yang Engkau sudah rencanakan hal-hal yang terbaik. Kami berikan sepenuhnya hidup kami kepada Tuhan. Kami tahu, kami yakin bahwa apapun yang terjadi ke depan, memang ada banyak kesulitan yang harus kami hadapi, yang Engkau izinkan. Tapi kami percaya Engkau Allah tidak akan pernah membiarkan kami. Engkau Allah akan selalu membawa kami kepada kemenangan, berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan, akan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah selalu mencukupkan segala kebutuhan kami, supaya kami tetap terus berkenan kepada Tuhan.
Terpuji-pujilah nama Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kepada yang bertugas selanjutnya. Sungguh indah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Untuk meresponi firman Tuhan, kita bernyanyi dari kertas lagu nomor 5, Inilah Hidupku. Ku rindukan kediaman, bawaku lebih dekat, selalu di hatimu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karenamu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia, seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Kita akan mendengarkan warta jemaat, dilanjutkan dengan doa syafaat. Shalom. Warta Jemaat PDO Sion Gang Lampung, Jumat 6 November 2020. Ucapan selamat datang, diucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga PDO Sion, khususnya yang baru pertama kali beribadah online di channel YouTube PDO Sion Gang Lampung. Tuhan Yesus memberkati. Tema ibadah pada hari ini adalah This is my life, yang diambil dari Yeremia 1 ayat 4 sampai 19. Pembicara ibadah kita pada hari ini adalah Bang Jeffrey dari SAP. Diucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bang Jeffrey atas pelayanannya. Semoga Tuhan memberkati keluarga dan pelayanannya. Ucapan selamat ulang tahun, diucapkan selamat ulang tahun kepada warga PDO Sion Gang Lampung yang berulang tahun dari 4 Juli 2020 sampai 6 November 2020. Baca dan renungkanlah Amsal 4 ayat 10. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Pelayan ibadah kita hari ini adalah pengurus PDO Sion. MC Yudika Simorangkir, Singer 1, Vini Siringoringo, Lamtiur Siahaan, Friska Naibaho, Devita Siagian, Nikita Aritonang, Luis Siahaan, Greg Resmol, Poni Sitorus. Pemusik kita yaitu gitaris, yang pertama Andri Purba, yang kedua Johannes Tinjak. Kajoners, Felix Nenggolan. Doa ucapan syukur dan penyembahan, Aca Manurung. Doa pengakuan dosa, Ike Sitorus. Pembaca warta, Rioctavia Nebaho. Doa syafaat, Monica Manulang dan Evelyn Siringoringo. Butuh dukungan doa. Yang pertama, kesehatan mahasiswa-mahasiswi Gang Lampung. Yang kedua, kesehatan dan pekerjaan orang tua mahasiswa-mahasiswi Gang Lampung. Ketiga, kakak abang yang sedang KP, PL, TA, PLKH, sidang, skripsi, dan sedang mencari pekerjaan. 4. Cuaca sehari-hari. 5. Keamanan Gang Lampung. 6. Kepengurusan PDO Sion. 7.
pemerintahan di bidang politik, sosial, hukum, dan ekonomi. 8. Pemimpin pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah. 9. Virus corona. Kebaktian PD Osion selanjutnya akan diumumkan di akun media sosial PD Osion. Demikianlah Warta Jemaat PD Osion Gang Lampung. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali kami panjatkan puji syukur Bapa karena Engkau masih memperbolehkan kami berkumpul memuji memuliakan nama-Mu walaupun masih secara virtual Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa Bapa, kiranya Kau berikan Bapa kesehatan bagi mahasiswa Gang Lampung Bapa, dan juga kelancaran dalam menjalankan setiap kuliah yang sedang kami lakukan Bapa. Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk kedua orang tua kami, kira Kau memberikan kesehatan, panjang umur dan kelancaran dalam menjalankan pekerjaannya Bapa. Kami juga berdoa untuk kakak abang kami yang sedang PLKP, TA, PLKH ataupun skripsi dan sidang Bapa. Kira Kau bantu Bapa, Kau berikan Bapa jalan yang terbaik Bapa, dan Kau temani mereka dalam menjalani setiap hal yang sedang mereka kerjakan Bapa. Begitu juga dengan kakak abang kami yang sedang mencari pekerjaan Bapa, Engkau yang menunjukkan Bapa mana yang terbaik kepada mereka Bapa. Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk cuaca sehari-hari Bapa, kira Kau berkati Bapa agar cuaca kami sehari-hari Bapa baik Bapa, yang baik, cerah juga Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat kepengurusan PD Osion Tuhan Yesus, kepengurusan PD Osion 2019-2020 Tuhan. Tuhan, kiranya Kau yang bekerja atas pengurus-pengurus Tuhan yang ambil bagian di kepengurusan PD Osion 2019-2020 Tuhan Yesus, agar semua proker apapun yang direncanakan para pengurus Tuhan Yesus dapat terrealisasi, dapat terencanakan dengan baik. Tuhan, Kau berkati Tuhan kepengurusan PD Osion 2019-2020 ini Tuhan Yesus, Kau lancarkan segalanya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat keamanan Gang Lampung Tuhan, keamanan tempat tinggal kami saat ini Tuhan Yesus. Kau yang jamah Tuhan, Kau yang jaga semuanya Tuhan Yesus. Jauhkan dari segala mara bahaya Tuhan, agar kami dapat tetap tinggal di Gang Lampung ini dengan nyaman Tuhan, dengan aman Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat pemerintahan kami Tuhan, dari tingkat yang paling tinggi Tuhan Yesus hingga tingkat yang paling rendah. Kau yang berkati Tuhan Yesus, Kau yang berkati orang-orang yang bekerja di dalamnya Tuhan. Kau berkati para pemerintah kami Tuhan Yesus, agar dapat melaksanakan Tuhan tugas-tugas mereka dengan baik Tuhan, merencanakan apapun rencana mereka. Kau berkati Tuhan Yesus agar terrealisasi dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pemerintahan kami Tuhan yang sekarang Tuhan, baik di bidang sosial, ekonomi, dan politik Tuhan. Kau juga berkati Tuhan, Kau yang campur tangan di dalamnya Tuhan Yesus, agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Tuhan, kami juga berdoa buat virus corona Tuhan yang masih ada hingga sekarang Tuhan. Kau yang memberkati Tuhan Yesus, Kau yang jaga Tuhan, Kau yang jaga anak-anak-Mu dari virus corona Tuhan. Kau berkati Tuhan, wabah ini kiranya bisa cepat selesai Tuhan Yesus, bisa kembali seperti semula Tuhan Yesus, tanpa ada penghalang Tuhan dalam berkegiatan Tuhan. Kau berkati Tuhan tenaga medis yang berusaha Tuhan untuk menolong orang-orang yang terkena virus corona. Kau berkati Tuhan obat ataupun vaksin Tuhan agar cepat ditemukan Tuhan, agar virus corona ini Tuhan tidak makin parah wabahnya Tuhan. Dengarkanlah doa-doa permohonan kami Tuhan Yesus, Kau yang jamah, Kau yang kabulkan, dan Kau yang berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Hari ini kita belajar dari sosok Yeremia, karakternya, dan jalan cerita hidupnya, hingga Tuhan berkenan padanya dan dipakai sebagai alat untuk pemenuhan rencana Tuhan bagi pertobatan bangsa Israel. Kiranya firman yang sudah kita dengarkan tadi boleh menjadi bekal bagi kita, bagaimana kita sebagai anak muda Kristen untuk hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Untuk meneguhkan komitmen kita, mari kita kembali bernyanyi dari kertas lagu nomor 5, Inilah Hidupku.
Segala kemuliaan dan syukur yang teramat dalam kami sampaikan padamu ya Tuhan. Atas berkat dan tuntunan-Mu Tuhan dalam ibadah ini boleh berjalan dari awal hingga saat ini akan mengakhiri dengan baik dan sukacita. Kiranya dari ibadah ini, kami anak-anak Tuhan semakin beroleh hikmat dan kekuatan serta sukacita yang dari-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami tutup ibadah ini. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Teman-teman boleh mengambil sikap saat teduh di hadapan Tuhan. Shalom PDO Sion. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya.